di mana saja kita berada. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita yakin dan percaya bahwa kita semua berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan yang sedang kita jalani dan kita alami pada hari-hari ini, kita tetap berterima kasih, bersyukur oleh karena Tuhan masih terus menjaga, memelihara kehidupan kita. Terbukti sampai pada saat ini kita semua masih hidup, kita masih bekerja, kita masih melayani, kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan izinkan untuk boleh kita kerjakan, dan kita tetap berada dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pada saat ini kita siapkan hati kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan firman Tuhan kita akan disanggupkan untuk berdiri kuat menghadapi apapun tantangan, pencobaan, pergumulan, atau kondisi buruk yang sedang menimpa kita, bahkan menimpa seluruh keadaan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena masih ada waktu yang baik. Kami boleh memberitakan kebenaran firman, bahkan kami masih diizinkan untuk dapat mendengar firman Tuhan. Berkati semua saudara-saudaraku di mana saja mereka berada, yang setia mengikuti khotbah-khotbah kami, pelayanan yang ada di Dian Ministry, dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dipakai Tuhan terus untuk dapat melayani Tuhan melalui media yang ada. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, ya mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca di Ulangan 31, Ulangan pasal 31 dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, Ulangan 31 dari ayat pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, tetapi saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-6 sebagai perenungan kita pada saat ini. Saya akan bacakan ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau tertimpa masalah dalam hidup ini? Siapa yang mau tertimpa pencobaan, tertimpa tekanan, penindasan, pergumulan, tantangan, tentunya kita akan sepakat menyatakan atau menyampaikan bahwa kita tidak ada yang mau untuk tertimpa kondisi yang buruk. Tidak ada yang mau jika saya bertanya seperti itu. Kita semua akan sepakat berkata bahwa saya mau yang baik-baik saja. Ya, di dalam doa kita ya, kita memanjatkan doa setiap saat tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Ya, beri yang baik-baik. Kalau yang tidak baik selalu kita tolak. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat kondisi yang ada di sekeliling kita, baik yang ada di sekitar kita maupun yang ada di luar sana, terlalu banyak hal-hal yang menakutkan, terlalu banyak hal-hal yang menggetarkan hati, menggetarkan jiwa kita, hal-hal yang mengkhawatirkan kita, hal-hal yang membingungkan kita. Ya, tema kita selama bulan Oktober, kuat di dalam Tuhan. Makanya kita akan terus berbicara tentang kekuatan Tuhan di dalam kondisi apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ya, saudaraku,
Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat-ayat yang ke-8, dan kata kuncinya itu ada di ayatnya yang ke-6. Bagaimana seorang pemimpin Israel yang dipersiapkan oleh Musa sudah memberikan sebuah pengharapan kepada Yosua bahwa sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan, Yosua diberi penguatan kepada hambanya ini, agar ketika nantinya Yosua lah yang akan membawa orang-orang Israel untuk menyeberang ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Memang namanya seorang pemimpin, apalagi memimpin orang banyak, itu tidak mudah. Memimpin diri kita sendiri saja itu tidak mudah, apalagi kita harus memimpin banyak orang, apalagi ini memimpin sebuah bangsa yang besar, tidak sedikit jumlahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bersama dalam sejarah bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel dari Mesir, ya, kemudian terus sampai masuk di tanah Kanaan, bahkan sampai di negeri pembuangan. Kita tahu bersama, biasanya kita sudah dengar di cerita-cerita sekolah minggu, cerita remaja tentang kisah dari bangsa Israel. Itu tidak mudah, saudara, ketika Yosua, ketika Musa menggembalakan bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu kondisi yang sulit ini, kondisi yang sukar ini, ada sebuah mandat yang diberikan, ada sebuah penguatan yang diberikan oleh Musa kepada hambanya Yosua, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kamu takut dan janganlah gemetar karena mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tidak sebatas hanya untuk Yosua, tetapi kita yang hidup di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, ya, banyak sekali persoalan, goncangan demi goncangan telah terjadi, ya, pencobaan-pencobaan silih berganti. Bahkan saya selalu sampaikan, belum selesai satu, bergerombol seperti antrian yang menghampiri kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita bilang kita dekat dengan Tuhan, kita betul sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan terbebas dari keadaan-keadaan itu. Tidak, saudara. Tetapi justru di dalam keadaan kita sangat dekat dengan Tuhan, justru di dalam kita begitu melekat dengan Tuhan, begitu menaruh dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, tantangan, persoalan, kondisi itu kerap kali kita dapatkan semakin tidak baik atau semakin buruk. Nah, oleh sebab itu ada 3 janji. Ada 3 janji Tuhan kepada Yosua. Dan itu dilanjutkan kepada kita yang hidup gereja Tuhan, bahkan orang-orang percaya yang hidup di zaman akhir ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah, Dia akan menyertai engkau. Itu janjinya. Jadi apapun kondisi, ya, yang ada, kesulitan yang terjadi, derayan air mata yang tidak pernah berhenti, ya, sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh, ya, keributan, kesalahpahaman, apalagi peperangan, penindasan, ya, saling menyakiti satu dengan yang lain yang terjadi.
kemudian kondisi keuangan yang tidak baik, kemiskinan yang terjadi, kemelaratan yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi, dan lain-lain sebagainya, kondisi yang ada. Saudara, janji Tuhan ini bukan hanya berlaku bagi Yosua sebagai abdi Allah, pemimpin bangsa yang besar, tetapi janji itu berlaku bagi kita yang sungguh-sungguh mengikut, sungguh-sungguh taat menjadi anak Tuhan. Janji yang pertama bahwa Dia menyertai engkau. Kalau dikatakan Dia menyertai engkau, berarti Dia selalu ada bersama dengan kita. Ya, buka peluang, buka hati untuk Tuhan bisa hadir terus bersama-sama dengan kita di dalam perahu kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam persoalan kita. Buka lebar-lebar pintu itu di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam perjuangan-perjuangan kita, dan di seluruh aspek hidup kita. Buka kesempatan bagi Tuhan agar Tuhan masuk, dan Dia akan terus menyertai kita sampai kapanpun juga. Tuhan ada bersama dengan kita. Cuman persoalannya kerap kali kita menjadikan Tuhan sebagai ban serep kita. Kerap kali kita menjadikan Tuhan, kalau tidak ada jalan keluar baru kita cari Tuhan. Kalau kita sudah betul-betul kepepet, di sana sini tembok, tidak ada lagi tempat kita untuk bisa mencari solusi, baru kita datang tunduk takluk pada kedaulatan Tuhan. Itulah kita manusia kerap kali yang sering kita hadapi, ya. Dalam pelayanan-pelayanan yang kita temui, banyak contoh, banyak kasus yang kerap kali ya kita temui dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini. Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Tuhan sudah berjanji akan ada bersama dengan kita. Tetapi kerap kali kita masih menjadi ragu, kita masih menjadi khawatir, kita masih menjadi, yang lebih lucu kalau kita bingung, ya, membanding-bandingkan antara kekuatan Tuhan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya sebagaimana janjinya kepada Yosua untuk menyertai dia, memimpin sebuah bangsa yang besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka demikian juga kita harus yakin dan percaya bahwa kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, apapun keadaan kita, kita percaya, kita yakini bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Sekarang tergantung dari kita bagaimana kita merespon, bagaimana kita akan membuka peluang, bagaimana kita akan membuka hati kita seluas-luasnya supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Dia bukan hanya menyertai, tetapi ada janjinya di sini. Yang kedua, bahwa Dia tidak akan membiarkan. Luar biasa saudara ya. Amin. Dia sudah sertai, Dia tidak akan membiarkan. Sebagaimana Yosua tidak dibiarkan oleh Tuhan berjalan memimpin bangsa yang besar ini melewati banyak hal. Ya, tentunya ini tidak mudah. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Jadi hidup kita ini biasa kalau kita menonton drama Korea atau kita menonton sinetron, ya, kita lihat seperti itu kadang gambaran kehidupan kita, ya. Anak kecil kalau ditinggal orang tuanya pasti dia ketakutan, ya, ditinggal orang tua pasti ketakutan. Sama, saya juga masih punya anak kecil, masih ada satu anak saya yang kecil, bahkan ada juga yang besar, ini takut
kalau kita tinggalkan. Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia sudah sertai, Dia tidak membiarkan. Nah, ini pegang kuat, pegang kuat. Tidak ada gunanya, saudara, kalau kita sudah kenal Yesus, kenal Tuhan sejak dari kita dalam rahim ibu kita sudah bersekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kita sudah dewasa ini. Kita masih meragukan bagaimana kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Kita masih khawatir, ya. Percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Apapun kondisi yang kacau hari-hari ini, ya, dunia hari ini, tempat di mana kita berada ini, semakin hari semakin tidak menjadi baik, ya. Kita lihat kemiskinan yang terjadi, peperangan yang terjadi. Peperangan bukan hanya terjadi di luar sana, terjadi juga dalam rumah tangga kita. Nah, kemudian kemelaratan yang terjadi, kesusahan yang terjadi, ya, pembunuhan, ya, kekacauan sana sini, sakit, penyakit, wabah, virus yang tidak bisa kita mau lihat, ya. Kalau virus itu datangnya dari mana kita tidak lihat, ya. Musuh, ada musuh dalam selimut juga kadang kita, itu yang susah kita prediksi. Kawan bisa menjadi lawan, nah, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, melewati lembah kekelaman, melewati lembah yang terjal, melewati lembah yang curam. Itu Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan sampai di padang tandus sekalipun, di situ kita akan melihat kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ya, kalau padang tandus itu kerap kali kita mengatakan bahwa kita berada di tengah-tengah kesukaran besar. Tetapi di situ juga sebenarnya kita akan melihat bagaimana, ya, kemahakuasaan Tuhan. Bangsa Israel berjalan di padang yang tandus, padang, ya, itu berjalan, yang melindungi mereka adalah tiang awan. Di tengah-tengah padang yang tandus, padang yang seperti itu, dilihat ada kemahakuasaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara. Janji firman Tuhan ini akan kita hidupi, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Dia sudah sertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita, apapun itu keadaannya. Memang, saudara, menjalani prosesnya Tuhan itu tidak mudah. Sakit dan menyakitkan, tidak mudah. Hari ini juga saya sedang dibawa Tuhan dalam proses peremukan hati saya. Ya, Tuhan sedang bawa untuk belajar. Sedang Tuhan bawa terus belajar. Bagaimana hati saya harus dipulihkan, bagaimana pikiran saya harus dijernihkan, bagaimana sikap saya harus dipangkas yang tidak baik, dipangkas terus. Dan itu tidak mudah, saudara, ya, tidak mudah. Jadi keadaan baik secara internal dalam diri kita maupun secara eksternal yang dari luar itu, ya, silih berganti dapat dipakai oleh Tuhan. Semuanya itu kita harus yakini untuk mendatangkan kebaikan. Cuman kerap kali banyak orang yang tidak tahan uji, ya, di dalam menjalani semua proses yang ada. Apalagi kalau bilang proses, pasti sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan janji yang berikutnya bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu sudah pasti, so pasti itu, ya, saudara. Dia menyertai engkau, Dia tidak membiarkan engkau, dan yang ketiga, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya,
apapun keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Saya selalu menyampaikan, keadaan pahitkah itu, keadaan duka cita, ya, keadaan kacau balau sekalipun, ya, semua digoncangkan, ya, keadaan buruk sekalipun, ya, keadaan yang melelahkan. Bayangkan pergumulan dalam hidup ini, ya, ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun belum selesai skenarionya. Ya, saya masih punya pergumulan yang luar biasa, yang sampai detik ini saya masih terus tanya sama Tuhan, Tuhan, ending akhirnya ini mau seperti apa? Tapi terima kasih Tuhan, Tuhan bawa untuk saya boleh menjalani semua proses ini. Bantu saya Tuhan, karena terus terang kita tidak akan mampu berjalan dengan kekuatan kita. Jadi Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sekarat sekalipun Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ingat dalam Mazmur pasal yang ke-37 bagaimana janjinya Tuhan kepada Raja Daud. Kalaupun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Itu harus kita pegang. Begitu juga pencobaan-pencobaan yang datang, itu pencobaan biasa, ada intervensinya Tuhan di situ, bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan apa yang sudah dialami Yosua, pembelaan Tuhan bagi Yosua itu luar biasa. Demikian juga pembelaan Tuhan atas hidup kita. Apapun yang sedang kita alami hari ini, dalam keadaan sakit kah itu, dalam keadaan kesulitan keuangan kah itu, dalam kehidupan rumah tangga yang tidak pernah aman, anak-anak memberontak, ya, saudara bersaudara saling bertikai dan lain-lain sebagainya, keuangan yang tidak stabil, tidak punya pekerjaan dan lain-lain sebagainya, percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Ingat janji firman Tuhan yang pertama untuk Yosua berlaku juga untuk kita. Yang pertama, Dia akan menyertai engkau. Yang kedua, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan yang ketiga, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan saya, tidak akan meninggalkan kita semua, apapun itu kondisinya. Saudara, keadaan kacau di sekitar kita, saya percaya jangan membuat kita ragu berpegang pada janji Tuhan. Hidupi janji Tuhan, hidupi firman Tuhan, sehingga kita tidak akan bingung. Semua sudah ada tertulis dalam Alkitab. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita tinggal minta hikmat dari Tuhan, bahwa apapun yang terjadi ini Tuhan, beri kami kemampuan, kami dapat membaca, ya, kita melihat situasi zaman yang ada. Ingat, ada 3 janji firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Dia menyertai engkau. Yang kedua, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan yang ketiga, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetap pegang janji firman Tuhan ini dalam keadaan apapun juga. Saya juga sedang mengkhotbahi diri saya sendiri, dan saya merenungkan bagaimana kasih sayang Tuhan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kacau sekalipun, di tengah-tengah tantangan yang besar sekalipun, di tengah-tengah pencobaan yang silih berganti terus terjadi, dan kita tetap membuka diri. Mari Tuhan beri kekuatan-Mu sehingga kita akan kuat menghadapi semua keadaan yang ada. Tuhan berkati kita dan salam. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Walaupun kami sedang berhadapan dengan tantangan, dengan pergumulan Tuhan, dengan pencobaan, dengan ujian, dengan banyak hal Tuhan yang tidak baik terjadi dalam hidup kami, tetapi beri kami kemampuan Tuhan untuk kami tetap
menghadapi semuanya di dalam kekuatan tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dan tolonglah saudara-saudara kami yang sakit, dalam nama Yesus dipulihkan. Keadaan buruk sekalipun Tuhan angkat dan beri solusi. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Juga kalau ada yang mau didoakan atau ada yang mau dikonseling, dapat memberi di kolom komentar. Di situ nanti kita dapat saling menyapa. Terima kasih saudara. Selamat bertemu kembali lagi dengan kami nanti di khotbah-khotbah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.